Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikra SPD MPD. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Selimut Aceh Besar. Saya adalah salah satu peserta apresiasi GTK dedikatif dengan memilih judul pembelajaran berbasis keadaan lingkungan atau Siskamling di daerah khusus 3T. Saya telah bertugas di tempat di SMA 2 Selimut hampir 20 tahun, 14 tahun sebagai guru dan juga 6 tahun sebagai kepala sekolah. Sekolah tempat saya bertugas adalah salah satu daerah khusus di Aceh Besar. Untuk mencapai tempat ini tidak ada transportasi umum. Para guru yang datang dari Banda Aceh dan sekitarnya harus menumpang truk kayu dan apa-apa saja yang lewat. Terkadang harus bermalam di tempat tugas. Perjalanan mencapai tempat tugas tidak selalu lancar dan menyenangkan yang seperti kita harapkan. Saya yang bertugas di SMA 2 Selimut itu kira-kira 50 km dari pusat kota dan 60 km dari kediaman saya. Sepanjang jalan yang saya lalui ke sekolah apabila hujan turun rawan longsor dan licin dan rawan kecelakaan. Di samping itu juga sering melintas hewan-hewan ternak dan juga hewan-hewan liar. Jalan yang berliku, tanjakan, turunan, jurang yang dalam, itulah jalan yang saya lalui setiap harinya. Dengan niat yang tulus saya membaca bismillah dan juga doa dengan doa orang tua, saya memulai hari saya. Bangun jam 4 pagi dan sampai di rumah lagi jam 6 sore. Saya diangkat di SMA 2 Selimut pada tahun 2006. Saat itu SMA 2 Selimut masih dalam status swasta yang namanya SMA Tengku Lamcot. Masih serba kekurangan guru, kurang gedung, kurang buku bacaan dan lain-lain sebagainya. Siswa juga tidak punya motivasi dan jarang ke sekolah karena membantu orang tua. Saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Selimut pada tahun 2020 dan ada yang meragukan yang bahwa seorang perempuan tidak sanggup memimpin daerah yang khusus atau daerah terpencil. Tetapi apabila beban itu diberikan kepada saya, akan saya laksanakan dengan tanggung jawab yang penuh. Setelah pengangkatan saya sebagai kepala sekolah, menjadi tantangan baru yang harus ditindaklanjuti. Dan saya berpikir pada saat itu, what can I do for our student? Pada saat itu saya berpikir, apa yang harus lakukan untuk siswa? Untuk membuat mereka termotivasi, dapat mengubah pola pikir dari yang ingin mendapatkan selembar ijazah ke pola pikir bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Karena sekolah merupakan change of agents, harus dapat menghasilkan siswa yang berkualitas. Sebuah sekolah yang dikatakan unggul tidak hanya lengkap oleh fasilitas, tetapi juga sebuah sekolah itu bisa menjamin siswanya tidak menganggur. Itu adalah keunggulan tersendiri. Pada tahun 2021, saya sebagai kepala sekolah menyusun program pendampingan pembelajaran untuk guru dan siswa membentuk vokasional yang belajar pada sore hari. Mereka dibimbing life skill dan atau kecakapan hidup di mana disesuaikan dengan kearifan lokal dengan memanfaatkan lahan pekarangan sekolah sebagai contoh. Semua siswa SMA 2 Selimut terlibat dalam kelompok vokasional, termasuk siswa yang terlibat dalam kelompok vokasional adalah yang mendapat izin dari orang tua dan punya komitmen datang pada sore hari dan mempunyai jiwa entrepreneur. Alasan saya memanggil kemari adalah dalam rangka kita membentuk atau sosialisasi vokasional untuk siswa. Tolong masih dicatat tanggal-tanggalnya kapan kita sosialisasi, kemudian kapan membentuk kelompok, di mana nanti kita dalam hal ini mengadakan kegiatan-kegiatan membentuk kelompok siswa untuk kita laksanakan kegiatan seperti membuat CO, kemudian mengolah kunyit yang sudah memang ada di halaman kita, dan juga beberapa yang kegiatan kita yang sudah memang ada kayak kolam ikan, budidaya ikan air tawar, kemudian juga ada yang tebu di hadapan kita itu bisa kita olah menjadi manisan tebu. Kemudian juga ada yang memang ada satu hal yang saya lihat dari masyarakat bahwa
ada minyak serai yang memang dalam di masyarakat yang kita tampung aja. Nanti kita yang memasarkan, kita bantu masyarakat, karena memang vokasional ini tidak hanya kita bisa membina siswa dan juga ada imbasnya ke masyarakat sekitarnya. Kelompok vokasional SMA Negeri Selimum telah melakukan beberapa kegiatan seperti pengolahan kunyit, pengolahan virgin coconut oil atau VCO, pengolahan manisan tebu, budidaya ikan air tawar, dan juga produksi padi, dan juga satu lagi minyak serai. Kesemuanya itu ada di sekolah semua karena ada lahan yang tersedia di sekolah. Kita menggunakan setiap jengkal tanah dari sekolah di pekarangan untuk dapat berguna dan sebagai contoh untuk siswa untuk memperoleh life skill. Pendidikan keterampilan yang disebut juga dengan pendidikan vokasional saat ini diyakini sebagai solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Hal ini disebabkan konsep pendidikan lebih kepada mengandalkan skill dan keterampilan yang bertujuan melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, memiliki disiplin tinggi, dan juga punya jiwa kewirausahaan. Pendidikan vokasional merupakan penggabungan antara teori dan praktek. Program yang saya lakukan di SMA Negeri Selimum ini adalah pendampingan dan pembinaan pembelajaran. Sudah berjalan baik dan lancar. Kegiatan ini sangat menyenangkan siswa karena siswa terlibat langsung di dalamnya. Dengan pembelajaran seperti ini diharapkan siswa setelah lulus nanti diharapkan tidak ada yang menganggur. Semua mengambil sikap untuk berwirausaha. Kami bangga menjadi salah satu peserta apresiasi GTK tahun 2025 kali ini. GTK hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi SMA Negeri 2 Selimum ingin memperkenalkan program vokasional di SMA Negeri 2 Selimum. Program yang dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah kami yang bernama Ibu Zikriah SPD MPD yaitu program berbasis lingkungan dan kearifan lokal. Ya, produk yang dihasilkan dari program vokasional ini adalah pertama coconut oil, kedua kunyit bubuk, ketiga minyak serai, keempat manisan dari tebu, dan ada beberapa produk lainnya. Program ini sangat menyenangkan dan dapat memotivasi serta menambah wawasan wirausaha di SMA Negeri 2 Selimum. Ibu Zikriah SPD MPD Memang hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa, salah satu guru di SMA Negeri 2 Selimum. Terkait dengan program yang dilakukan oleh Kepala Sekolah yaitu Ibu Zikriah, dalam hal ini banyak sekali dampak positif yang ditimbulkan setelah adanya program pembelajaran yang berbasis lingkungan yang dilakukan oleh Ibu Zikriah. Jadi saya sangat mendukung sebagai guru biologi, saya sangat mendukung program ini karena selain bisa mengoptimalkan lingkungan untuk menghasilkan produk-produk, bisa juga menumbuhkan kreativitas dari siswa dan guru-guru yang ada di Lanteba, sehingga siswa akan lebih termotivasi belajarnya tidak hanya dalam kelas tapi di lingkungan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik SPD MPD sebagai koordinator pengawas Aceh sekaligus pengawas pembina di SMA Negeri 2 Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Dengan ini mendukung Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Selimum, Ibu Zikriah, dalam mengikuti ajang seleksi Kepala Sekolah berdedikasi tingkat nasional. Ibu Zikriah telah menunjukkan komitmen dan dedikasinya yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Beliau telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang efektif, inovasi dalam pengelolaan sekolah, dan dedikasinya yang tinggi terhadap peningkatan mutu sekolah. Terima kasih.